Shalom Alihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema begini: beriman level rasul. Ya, beriman itu harus level rasul. Level rasul artinya level paham tentang Yesus. Ya, tulisan tentang Yesus ada di mana? Ada di Alkitab. Berarti beriman level rasul artinya beriman yang paham Alkitab, ya. Jangan Anda beriman levelnya level teologi. Wah, kalau level teologi mah itu paling parah itu, ya. Separah-parahnya orang beriman ya yang beriman pada teologi, karena teologi itu tafsir Alkitab. Kalau orang Ibrani itu Talmud, ya, beriman pada Talmud itu paling parah, beriman pada teologi itu paling parah. Ya. Talmud itu tafsir dari Tanak, teologi itu tafsir dari Alkitab. Ya, mari kita beriman level rasul, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, dulu sebelum jadi rasul disebut murid, tetapi juga waktu Yesus hidup pun para murid ini juga disebut rasul, ya. Karena kan kitab Perjanjian Baru ditulis setelah Yesus naik ke surga. Jadi cerita masih jadi murid tapi juga disebut rasul ada, ya. Oke. Setidak-tidaknya ada 10 poin ini kita harus beriman level rasul. 1, ya. Kita harus beriman level pada waktu Yesus memanggil murid-murid. Nah itu, ya. Rasul ini kan tadinya murid. Waktu Yesus manggil 12 murid dulu deh. Saya belum bicara yang 70. Yang 12 murid dulu. Karena kan Yesus ada 12 murid, ada 70 murid. 70 murid itu di Lukas 10 ayat 1. Yang 12 murid dulu. Waktu Yesus manggil 12 murid, imannya para rasul gimana? Apa tiba-tiba terus Petrus, Andreas, ini kamu saudaraan, atau Yakobus dan Yohanes sini, ikut aku ya? Ya Yesus, apa begitu? Tidak, saudara, ya. Iman rasul perlu imannya para rasul ini. Lalu Yesus menjelasinya pakai apa? Ini dia, Anda harus beriman level rasul. Yesus menjelaskan memakai Yesaya 43 ayat 10. YHWH itu sudah dibentuk jadi aku, jadi manusia nih. Jadi aku. Ya, akulah Immanuel itu. Yesaya berapa? Yesaya berapa ya? 7:14 kalau tidak salah, ya. Yesaya 7:14. Immanuel. Aku ini Immanuel, aku ini Yahweh yang dibentuk jadi manusia. Sesuai Yesaya 43 ayat 10. Apakah rasul-rasul langsung bisa diyakinkan? Belum tentu. Perlu waktu rasul-rasul itu. Kalau rasul-rasul membaca Tanak, maka terima. Tapi kalau membaca Talmud, yang mayoritas orang Yahudi Talmud, ya nggak akan terima. Yesaya 43 ayat 10, Tuhan YHWH dibentuk menjadi manusia namanya Yesus, sehingga ketika Yesus sudah lahir tidak ada lagi yang nyembah YHWH. Dibuktikan di Lukas 1 ayat 47, 49, ayat 67, Maria dan Zakaria menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sama sekali tidak nyembah Yahweh. Mayoritas Yahudi masih nyembah Yahweh, sehingga Yesus menyebut mereka ular beludak. Matius 23 ayat 33. Clear ini nomor 1. Jadi harus beriman bahwa YHWH, Tuhan huruf besar semua, sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Makanya ketika Yesus lahir sudah tidak ada yang nyembah Yahweh. Hayo, para pendeta, para romo, kamu beriman level rasul enggak? Atau level anak TK? Iya Pak, hari ini kami masih memahami Yahweh itu masih disembah Pak. Lah iya, 2021 tahun yang lalu saja nggak ada yang nyembah Yahweh. Ayo, imanmu level apa? Level rasul apa level TK? Mestinya level rasul. Hari gini sudah tidak ada yang nyembah Yahweh, jangankan hari gini. Waktu Yesus lahir saja jadi bayi, sudah tidak ada yang nyembah Yahweh.
Catat baik-baik, itu iman level rasul. Ya, Maria, Zakaria enggak nyembah Yahweh. Nomor 2, YHWH Tuhan huruf besar semua adalah Bapa, adalah Allah. Yesaya 63 ayat 16. Ya, Bapa muncul satu kali itu, kata itu untuk kata Bapa, ya. Beda dengan Yesaya 9 ayat 5, YHWH yang Bapa itu dibentuk menjadi manusia fisik yang bergelar Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Ingat, Bapa yang adalah Allah, yang adalah Roh, dibentuk menjadi fisik manusia, namanya Yesus, bergelar Bapa yang kekal. Jadi gelar Bapa yang kekal itu untuk Yesus fisik manusia. Ya, Anda mengimani seperti ini enggak? Malah enggak ngerti, Pak, kalau Yesus itu bergelar Bapa yang kekal. Nah, ayo imani level rasul, ya. Karena, ya, nomor 3, selama Yesus berumur 1 sampai 29 tahun, maka Yesus setara dengan Allah. Filipi 2 ayat 6, bukan sama dengan Allah, ya. Disebut setara dengan Allah karena Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24, sedangkan Yesus adalah fisik, ya. Dia fisik, tapi punya roh Allah. Lukas 1 ayat 31. Karena setara dengan Allah, maka semua malaikat menyembah Yesus. Ibrani 1 ayat 6, Yesus lebih tinggi dari malaikat. Ibrani 1 ayat 7. Anda beriman seperti ini enggak? Jadi Yesus itu setara Allah betul. Bukan 100% Allah, 100% manusia. Enggak, itu karanganmu. Ayo, kamu mau level rasul apa level anak TK? Romo sama pendeta? Kami nggak pernah paham seperti ini, Pak. Ya kalau nggak paham, ya belajar, ya. Nomor 4, selama umur 1 sampai 29 tahun, Yesus takluk pada Taurat. Galatia 4 ayat 4, maka Yesus disunat. Lukas 2 ayat 21, Yesus membayar akikah atau pentahiran. Lukas 2 ayat 24, Yesus juga merayakan Paskah. Lukas 2 ayat 41, Yesus juga mati dipocong. Yohanes 19 ayat 40. Jadi Anda harus mengimani seperti ini. Jangan kok Yesus bersunat, kok Kristen nggak bersunat. Ya, Anda harus mengimani ini, bahwa Yesus itu harus takluk pada Taurat. Galatia 4 ayat 4. Nomor 5, umur 30 tahun mulai pelayanan, maka kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan. Filipi 2 ayat 7. Lalu Yesus menjadi hamba, ya, di Filipi 2 ayat 7. Malaikat ini menguatkan Yesus. Kalau dulu kan malaikat menyembah Yesus, ya. Ini Lukas 22 ayat 43. Untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Kalau dulu lebih tinggi dari malaikat, maka semua malaikat menyembah dia, ya. Ya. Jadi lebih tinggi dari malaikat itu apa dong? Setara Allah, bukan Allah, karena Allah tidak mungkin fisik, ya. Oke. Terus nomor 6, selama pelayanan 30 sampai 33 tahun, Yesus adalah Bapa yang kekal. Ingat, Yesus fisik adalah Bapa yang kekal itu, maka Yesus menyuruh doa kepada Bapa yang tidak kekal. Ingat, Yesus adalah Bapa yang kekal, maka Yesus menyuruh ke murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa yang tidak kekal. Bapa yang tidak kekal ini adalah Bapa kiasan Yesus, ya. Yang sering disebut itu berdoa itu doa Bapa kami, ya. Doa Bapa kami adalah doa jiplaan. Ya, jiplaan dari doa Yohanes Pembaptis diajarkan kepada murid-muridnya. Anda yang mau membantah silahkan, tetapi doa Bapa kami adalah doa jiplaan, ya. Jiplaan Yohanes mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Baca Lukas 11 ayat 1, ya. Karena doa Bapa kami adalah doa jiplaan, jangan marah, jangan nangis, ya. Tidak ada murid-murid doa Bapa kami. Silahkan cari di Alkitab.
Yesus memang menyuruh doa kepada Bapa, tetapi tidak ada satupun murid doa Bapa kami. Catat baik-baik, jangan nangis ya. Ya. Kenapa nggak ada? Ya karena doa Bapa kami itu doa jiplaannya. Hayo, ya, buktikan kalau memang ada. Jangan nangis ya, Pendeta Romo. Tidak ada murid-murid yang doa Bapa kami, apalagi Yesus. Yesus juga tidak doa Bapa kami. Meskipun Yesus nyuruh ke murid-murid. Karena apa? Ya karena murid-murid tahu itu doa jiplaannya Yohanes Pembaptis itu. Ya. Tetapi Yesus tetap doa kepada Bapa. Yesus nomor 7, Yesus adalah Bapa kekal itu, sedangkan Bapa yang disembah Yesus ya, atau Bapa yang disuruh murid-murid nyembah, yaitu dalam doa Bapa kami itu, suruh berdoa itu ya, Bapa yang disembah Yesus adalah kiasan dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Yohanes 16 ayat 25. Bapa kiasan Yesus tidak bisa bersuara, tidak bisa juga menyelamatkan, ya. Jadi clear, Bapa yang disembah Yesus adalah Bapa kiasan dirinya sendiri, ya. Jangan nangis ya Romo, jangan nangis ya pendeta, ya. Menghadapi kenyataan seperti ini, sebab Yesus adalah Bapa yang kekal itu. Lalu dia menyuruh murid-murid berdoa kepada Bapa yang tidak kekal, artinya Bapa kiasan Yesus. Nomor 8, ketika Yesus menjadi fisik manusia, maka yang bisa menyelamatkan adalah percaya kepada Yesus anak. Sama sekali tidak bisa selamat, ya, sama sekali tidak disuruh percaya pada Bapa, tapi percaya pada Yesus anak yang fisik itu, ya. Yohanes 3 ayat 16, baca aja, itu ayat yang terkenal, Yohanes 6 ayat 40. Nomor 9, yang mati di salib adalah Yesus manusia, bukan Tuhan, bukan Allah, ya. Yang menolak Yesus menjadi manusia, tetapi malah ngotot mengatakan Yesus itu manusia 100%, Allah 100%. Ingat, saya ulang, yang menolak Yesus menjadi manusia, tetapi malah ngotot Yesus itu Allah 100%, manusia 100%, Tuhan 100%, Anda disebut penyesat antikristus. 2 Yohanes 2 ayat 7. Anda jadi penyesat enggak? Iya Pak, penyesat Pak. Pendeta kami mengajari Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Anda penyesat antikristus. Baca 2 Yohanes 2 ayat 7. Anda mau memiliki iman level rasul atau level anak TK? Ya. Nomor 10. Yesus naik ke surga kembali sebagai Allah. Ya, Wahyu 21 ayat 7, Kisah 10 ayat 15. Duduk di surga seorang, ditemenin Bapak enggak? Kagak. Ditemenin Bunda enggak? Kagak. Ya. Yesus duduk di surga seorang, tidak ditemani Bapa, sebab Bapa adalah kiasan Yesus, ya. Bapa kiasan ini sudah finish, ya. Bapa kiasan Yesus sama sekali tidak ada di surga, sebab ini temporary, tidak kekal, ya. Sedangkan gelar Bapa yang kekal, perhatikan, tidak lagi dipakai sewaktu Yesus di surga, sebab Yesus sudah bukan fisik lagi. Kan Bapa yang kekal itu gelar Yesus fisik, maka di surga tidak dipakai gelar Bapa yang kekal, ya. Tetapi Yesus memakai gelar Alfa Omega, Wahyu 21 ayat 6. Jadi clear 10 poin itu. Jangan nangis ya pendeta, jangan nangis ya Romo. Betapa keimananmu jungkir balik, nyungsep jungkir balik, ya. Beriman itu harus level rasul. Rasul-rasul paham ini semua. Ya, rasul-rasul tidak pernah doa Bapa kami, tapi kamu jungkir balik mengajari jemaat doa Bapa kami.
super sesat pangkat 3, jungkir balik. Jangan nangis ya pendeta, jangan nangis ya Romo. Ya. Sesungguhnya imanmu bukan iman rasul. Ya. Sama sekali bukan ya. Hari ini masih nyembah Bapa, rasul-rasul saja. Tidak ada yang nyembah Bapa. Bagaimana dengan tulisannya Paulus, sudah berkali-kali dikasih tahu. Paulus tidak pernah jadi murid Yesus. Jadi semua kata Bapa yang ditulis Paulus pastilah Bapa kekal. Siapa Bapa kekal? Yesus Kristus. Bapa kekal tidak dipakai, ya. Gelar Bapa kekal tidak dipakai sebab Yesus sudah berubah dari fisik menjadi roh. Bapa kekal adalah gelar Yesus fisik. Nggak bisa nerima, Pak. Sudah tahu levelmu level TK. Ya, tidak dibuka pikiranmu. Ya, hari gini masih nyembah Bapa. Sama persis kamu juga mampet tidak bisa tahu bahwa YHWH dibentuk jadi manusia. Ya, di Alkitab itu nggak ada. Setelah Yesus jadi bayi masih ada nyembah YHWH, itu nggak ada. Sama, Yesus naik ke surga udah nggak ada yang nyembah Bapa. Tapi kamu super ngotot, sama. Mampet di awal, mampet juga di akhir. Sampai hari ini mampet 2000 tahun, ya. Ya puji Tuhan ya. Ada yang membuka ya, ada yang membuka kebenaran Alkitabiah. Baik. Jadi berimanlah level rasul, jangan beriman level TK. Ikut sekolah Alkitab supaya imanmu jangan jungkir balik gitu. Jadi pendeta, jadi romo, jungkir balik gitu. Buktikan ada Bapa di surga. Sudah 7 bulan. Tidak pernah ada yang bisa membuktikan ada Bapa di surga. Romo desa, romo kuto, romo rambut bundet, romo rambut jigrak gitu. Pendeta karatan, lumutan, gelar doktor. Tidak pernah ada yang bisa membuktikan di surga ada Bapa. Sudah 7 bulan. Lalu di surga tidak ada Bapa. Lah kamu nyembah Bapa, apa enggak jungkir balik itu namanya? Sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Itu baru benar. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda mengerti seperti ini. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya. Amin.